Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi matematika mengenai statistika. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 4, yaitu ada Alia Rizky Pratama, Clarence Saskia Aulia Putri, Herlina Septiani, Naila Seviani Kanaya, Sultan Aulia, dan Tuti Handayani. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas pengertian statistika, tujuan statistika, distribusi frekuensi, istilah statistika, dan ukuran statistika. Nama saya Alia Rizky Pratama dari kelompok 5. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari metode efisien tentang cara-cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis data, penarikan kesimpulan, dan pembuatan keputusan yang cukup beralasan karena dari data dan analisa yang dilakukan. Tujuan statistika ini adalah untuk membuat perkiraan atau prediksi dan membuat kesimpulan maupun keputusan. Distribusi frekuensi pada statistika terbagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi data tunggal dan distribusi frekuensi data kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clarence Saskia Aulia Putri, absen 5. Di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah yang dipakai pada statistika dan ukuran-ukuran pada statistika. Istilah-istilah yang dipakai pada statistika itu ada 4. Yang pertama ada populasi, sampel, datum, dan data. Populasi itu seluruh objek yang akan diteliti, sedangkan sampel itu bagian dari populasi yang akan diteliti. Datum adalah keterangan atau informasi dari sebuah objek. Nah, data terbagi menjadi 4, yaitu ada data kualitatif, data kuantitatif, data cacahan, dan yang keempat ada data ukuran. Yang pertama itu data kualitatif atau sama aja disebut juga data yang menunjukkan sifat. Data kuantitatif itu data yang berbentuk angka. Data cacahan itu data yang diperoleh dari data menghitung atau membilang. Sedangkan data ukuran itu data yang diperoleh dari mengukur. Selanjutnya saya akan menjelaskan ukuran-ukuran pada statistika. Yang pertama itu ada ukuran pemusat data. Ukuran ini digunakan untuk mempermudah pemahaman pada data yang diperoleh. Ukuran pemusatan tersebut terbagi menjadi 2, yaitu ada ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Saya akan menjelaskan ukuran pemusatan data tunggal. Yang pertama itu ada mean atau rata-rata. Rumus mean adalah rata-rata sama dengan jumlah nilai dibagi banyaknya nilai. Yang kedua ada median. Median itu bisa disebut dengan nilai tengah. Cara mencari median itu yang pertama yaitu mengurutkan 2 data terlebih dahulu, kemudian dicari hasil tengahnya. Yang ketiga ada modus. Modus itu nilai yang sering muncul. Cara mencarinya dengan mencari data yang sering muncul pada data yang telah diurutkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ukuran pemusatan data berkelompok. Pada ukuran pemusatan data berkelompok terdapat 3, yaitu yang pertama ada mean atau rata-rata, yang kedua modus, dan yang ketiga median. Pada mean atau rata-rata, rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma 1 sampai N dikali F1 dikali X1 dibagi sigma 1 sampai N dikali F1. Nah, pada mean atau rata-rata F1 sama dengan frekuensi kelas ke-1, XI sama dengan titik tengah kelas ke I. Selanjutnya yang kedua yaitu modus. Rumus modus pada ukuran pemusatan data berkelompok yaitu MO sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Nah, untuk MO yaitu sebutan untuk modus. L sama dengan tepi bawah kelas modus, P sama dengan panjang kelas, D1 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya, dan D2 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas berikutnya. Nah, yang terakhir yaitu atau yang ketiga median. Rumus median pada ukuran pemusatan data berkelompok yaitu ME sama dengan L ditambah setengah N dikurang FK per F dikali P. Nah, untuk L yaitu tepi bawah kelas yang memuat median, P sama dengan panjang interval kelas, FK yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas median, dan F yaitu frekuensi kelas median. Pada median, untuk banyak data N genap,
maka mediannya adalah nilai datum ke 1/2 dikali banyaknya data ditambah 1, atau dapat ditulis dengan ME sama dengan X setengah dikali banyaknya data ditambah 1. Nah, untuk banyak data N ganjil, maka mediannya adalah rataan dari nilai datum ke N/2 dan nilai datum ke N/2 ditambah 1, atau dapat ditulis dengan ME sama dengan XN/2 ditambah XN/2 ditambah 1 dibagi 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data yang pertama yaitu rank atau rentangan. Rank atau rentangan adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil, yang rumusnya yaitu rank sama dengan data tertinggi dikurang data terendah. Nah, yang kedua yaitu simpangan kuartil atau rentang antar kuartil, yang rumusnya yaitu X3 atau kuartil atas dikurang X1 atau kuartil bawah. Saya Nela Seviani Kanaya, nomor absen 20. 3. Simpang rata-rata. Jadi di simpang rata-rata ini kita ada dua rumus, yaitu untuk data tunggal dan data berkelompok. Yang rumus data tunggal itu simpang rata-rata sama dengan jumlah nilai data ke 1 dikurang nilai rata-rata dibagi banyak data. Untuk yang berkelompok, rumusnya itu simpang rata-rata sama dengan jumlah frekuensi dikali titik tengah dikurang rata-rata dibagi jumlah frekuensi. Pada ukuran penyebaran data, XR yaitu adalah simpangan rata-rata, F yaitu frekuensi, X1 yaitu titik tengah, dan X bar yaitu rata-rata. Yang keempat itu ada simpang baku, yang kelima ada ragam atau variasi. Nah, ragam atau variasi ini juga punya rumus. Rumusnya itu ragam atau variasi sama dengan 1 per banyak data dikali jumlah frekuensi data ke 1 dikali data ke 1 dikurang rataan Huitang. Kuartil. Kuartil digunakan untuk membagi kelompok data berurutan menjadi 4 bagian yang sama menggunakan garis bilangan. Perkenalkan, nama saya Sultan Aulia, nomor absen 28. Saya akan menjelaskan tentang kuartil. Kuartil adalah salah satu jenis kuartil yang terbagi menjadi 4 dengan jumlah yang kurang lebih sama. Kuartil terbagi menjadi 3, yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah disebut Q1, kuartil 2 atau kuartil tengah disebut Q2, dan kuartil 3 atau kuartil atas disebut Q3. Kuartil ada dua macam, yaitu kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok. Yang pertama, kuartil data tunggal. 1. Tentukan kuartil bawah dan kuartil atas dari data tunggal tersebut, yaitu 10, 13, 12, 11, 14, 15, 17, 16, 12, 14, 12, 11, dan 17. Penyelesaiannya yaitu diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar, yaitu 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17. Maka dari data tersebut diperoleh Q2 sama dengan 13, Q1 sama dengan 11 tambah 12 per 2 sama dengan 11,5. Q3 sama dengan 15 tambah 16 per 2 sama dengan 15,5. Maka kuartil atas dan kuartil bawah dan kuartil atas, kuartil bawah dan kuartil atas adalah
11,5 dan 15,5. Yang kedua, kuartil data kelompok. Yang kedua, contoh soal kuartil data kelompok. Dari tabel kelompok di atas, tentukan nilai kuartil bawahnya. Penyelesaian. Pertama-tama, kita harus menulis rumus data berkelompok. Rumus sama dengan Q1 sama dengan tepi bawah dikali 1/4N dikurang FK per FQ dikali P. Q1 masukin nilainya, tepi bawahnya sama dengan 49,5 dikali 1/4N. N adalah banyaknya data di sini ada 100, berarti kali 100 dikurang FK nya frekuensi kumulatif sama dengan 23 dikurangi 23 per banyaknya siswa pada berat 50 sampai 54 kilo sama dengan 42 dikali P. P itu dikali 5 kali 5, yaitu banyak siswa pada ini. Jadi sama dengan 49,5 dikali 25 kurang 23 per 42 dikali 5 sama dengan 49,7. Jadi kuartil bawah dari data kelompok di atas adalah 49,7. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan desil. Desil merupakan data keseluruhan dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Desil terbagi menjadi 2, yaitu 1. Desil data tunggal, 2. Desil data berkelompok. Pada desil data tunggal, rumus desil data tunggal yaitu desil ke I sama dengan I dikali banyaknya datum ditambah 1 dibagi 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Handayani, nomor absen 30. C. Persentil adalah kumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Persentil terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama, persentil data tunggal, yang kedua, persentil data kelompok. Nah, rumus persentil data tunggal yaitu letak PI sama dengan I buka kurung N tambah 1 tutup kurung dibagi 100. Nah, itulah rumus persentil data tunggal. Yang kedua, PI sama dengan TB tambah buka kurung I per 100 N dikurang F dibagi F tutup kurung C. Keterangannya, TB sama dengan tepi bawah persentil ke I kecil, F sama dengan jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil ke I kecil. F kecil, F frekuensi kuartil ke I kecil, titik I kecil, sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 99. N, jumlah seluruh frekuensi. Yang C besar, panjang, interval kelas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.